Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita ada tutorial bagaimana cara mengatasi Samsung J2 Pro yang mana ini hidup tapi tidak bisa dicas. Ini kita tahu sebabnya karena ada air, jadi kita bisa cek di bagian USB-nya. Misalnya ada putih-putih seperti itu, itu bekas karena air. Jadi kita coba dulu bersihkan. Jadi kalau misalnya handphone kita ada bekas kena air di bagian bawah tetapi handphone masih hidup, kemudian kita mau cas tidak bisa, kita cek fisik di bagian lubangnya ini ada putih-putih seperti itu menandakan bahwa dia konslet karena ada bekas kena air seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Coba kita bongkar dulu, kemudian kita coba cek bersihkan untuk USB-nya. Kalau misalnya masih tidak bisa, kita langsung ganti seperti itu. Untuk Samsung J2 Pro itu kita mau ganti USB, tidak seperti untuk Oppo, Xiaomi, Redmi ataupun Asus dia menempel di bagian mesin. Memang ada sebagian untuk Samsung dia menjadi fleksibel seperti A5 ataupun A70 seperti itu. A10 itu sama seperti Redmi, ada semacam PCB khusus. Nah, untuk J2 Pro ataupun J2 Prime itu kalau misalnya tidak bisa cas, kita tidak bisa ganti sendiri, harus punya alat. Yang pertama obeng untuk bongkarnya, kemudian solder, kemudian blower untuk melepas USB yang lamanya seperti itu. Jadi agak repot kalau misalnya kita punya handphone yang seperti ini ataupun J2 Pro. Kalau misalnya A10 Xiaomi itu gampang, kita ganti Vivo seperti itu, ganti satu set, tidak perlu solder, cukup obeng saja, mudah. Kalau untuk Xiaomi ini agak repot sedikit seperti itu, jadi tidak bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Setelah kita bongkar seperti ini, kalau kita bongkar ini, nanti kita tutorial untuk cara bongkar. Memang dia tidak bongkar dari LCD tapi agak menempel di bagian LCD, itu agak ada trik sedikit supaya LCD jangan sampai pecah seperti itu. Kemudian kita lepas untuk LCD, ini fleksibel kamera depan, kemudian speaker depan kita lepas dan bisa kita langsung angkat. Di sini ada baut lagi satu, biasanya ini sudah kita lepas, jadi ini kita tutorial saja. Setelah seperti ini kita cek visi untuk bagian mesin atas tidak ada bekas-bekas air, aman. Kemudian di bagian satunya lagi ini kita lepas untuk kamera depannya. Ini kita cek fisiknya bagus, tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut di bagian bawahnya, terutama di bagian LCD. Ini coba kita perhatikan, di sini banyak sekali putih-putih menandakan di sini yang terkena air. Itulah yang menyebabkan handphone tidak bisa cas seperti itu. Jadi kendalanya ada di sini. Ini coba kita bersihkan dulu menggunakan cairan. Kita gunakan coba bensin saja yang paling mudah, karena mungkin kalau punya motor pasti ada bensinnya. Itu kita ambil saja, kita colok di tangki menggunakan seperti ini. Nah, di bagian sini inilah kayaknya inilah penyebabnya yang tidak bisa mengecas, karena korosi di bagian USB-nya ini. Ini ada putih-putih seperti ini, ada kelak. Nah, ini kalau misalnya kita cek sebelum kita bongkar, ada kelihatan putih seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita sudah siapkan yang barunya seperti ini. Nah, ini yang baru, ini mulus, masih mulus. Nah, ini kita harus ganti. Ini memang harganya ini murah sekali, ini sekitar 10 ribuan. Tapi pasangnya kita harus menggunakan solder, dan melepasnya ini harus menggunakan solder uap ataupun blower, ataupun bisa juga menggunakan mungkin solder yang wattnya besar seperti solder yang 200 watt ataupun 300 watt. Kita tempelkan saja, kemudian kita kasih grease saja, kita tempelkan saja, karena terlalu panas itu 200 watt itu bisa cepat untuk lari. Jadi kalau misalnya blower tidak ada, gunakan solder yang 200 watt seperti itu, minimal 200 watt. Teman-teman bisa cek di online, itu harga mulai 70.000 mungkin. Jadi kurang lebih 100.000 kita dapat solder yang wattnya besar seperti itu. Kemudian kita kasih grease, kemudian kita tempelkan saja, itu mungkin kita angkat langsung lepas seperti itu. Nah, untuk pasangnya nanti kita gunakan solder yang biasa saja ataupun solder uap juga, mungkin kita bersihkan dulu nanti seperti itu. Kita coba dulu bersihkan menggunakan bensin seperti itu. Ini kita taruh bensin.
Ini baru kelihatan, di sini ada konektornya. Bersihkan, kemudian kita kerik menggunakan jarum. Kalau misalnya masih tidak bisa, kita pinggirkan dulu, baru kita ganti konektornya. Kita menggunakan bensin saja, karena dia bukan di IC yang konsep, tapi di bagian USB nya, jadi tidak merusak IC, jadi kita gunakan ini. Baru agak kelihatan untuk kaki-kaki USB nya. Inilah yang menyebabkan tidak bisa mengecas. Jadi kalau misalnya mau ceknya, kalau misalnya tidak kita bongkar, kita cek dari luar saja tanpa kita bongkar, bisa kita tahu bahwa ini bekas kena air, ada putih-putih di bagian dalamnya, itu menandakan bahwa dia terkena air, mungkin di bagian bawahnya seperti itu. Kemudian nanti kita keringkan untuk bekas minyaknya. Ini sudah menyuruh di bagian sebelahnya. Untuk bagian atas mesin itu aman, jadi bagian USB saja yang karat seperti itu. Bisa kita kerik menggunakan jarum. Nanti kalau misalnya sudah kita kerik masih tidak bisa, kita keringkan, mau kita ganti USB-nya. Ini sudah kita siapkan USB-nya seperti itu. Jadi untuk langkah pertama, kalau misalnya di rumah ada bekas air, sebaiknya himpun langsung lakukan pembongkaran supaya tidak terjadi seperti ini. Jadi himpun tetap masih hidup, tapi himpun tidak kita bongkar, inilah akibatnya. Himpun ada yang short, disitulah yang mengalami kerusakan. Kalau misalnya pas di bagian cas, ya di cas ini tidak bisa ngecas. Kalau untuk bagian mesin atas, mungkin kalau kena air bisa mati total. Ini karena dia bagian USB saja, jadi efeknya mungkin tidak bisa ngecas saja seperti itu. Mudah-mudahan ini hanya kita bersihkan saja, handphone akan normal kembali. Jadi setelah kita bersihkan ini, kita bersihkan menggunakan jarum seperti ini. Nyobeng tapi kita gunakan jarum saja seperti itu. Kita bersihkan di pas di bagian kaki-kaki USB-nya ini, supaya tidak lagi konslet seperti itu. Kita mau cek apakah dia tidak menjebol PCB-nya untuk karatnya ataupun korosinya. Jadi untuk kita karik seperti ini. Kalau misalnya dia aman, tidak jebol, itu bisa kita bersihkan. Coba kita bersihkan dulu seperti itu. Nanti kita keringkan menggunakan blower, ataupun kita misalnya kita gunakan tisu saja, karena bensin sifatnya kalau misalnya lama dia akan kering sendiri seperti itu, menguap. Ini kita coba lagi, kita lap saja dulu. Kita karik menggunakan jarum pentul seperti ini. Di bagian dalamnya untuk membersihkan, kalau misalnya karatnya yang membandel pakai kerak, bisa rontok seperti itu. Kemudian kita keringkan, kemudian kita pasang lagi untuk kita tes. Bagian dalam juga kita bersihkan karatnya. Ini bukan karat, mungkin bekas debu. Jadi kita sekaligus untuk membersihkan, kemudian kita anginkan. Kalau misalnya kita ada hand dryer, kita keringkan menggunakan hand dryer biar lebih cepat. Kemudian kalau misalnya tidak ada, bisa kita biarkan saja, kita tiup saja. Biasanya bensin akan langsung menguap sendiri, jadi otomatis kering seperti itu. Ini sudah kayaknya kakinya tidak ada yang jebol. Saya kira ini saja untuk tutorial bagaimana cara mengatasi kalau seandainya handphone kita seperti ini, yang Samsung berapa nih, J2 Pro. Kalau misalnya ada masuk air tidak bisa mengecas, inilah alat yang mau kita ganti. Kalau misalnya rusak apabila masuk air, bisa kita coba bersihkan dulu. Kalau masuk air memang harus kita bongkar, kita bersihkan terlebih dahulu supaya tidak menjadi short ataupun lama-kelamaan akan menjadi rusak seperti ini. Kalau kita tahu handphone kita ada bekas masuk air meskipun sedikit, kalau misalnya di bagian bawah, kita harus cepat bongkar seperti itu untuk membersihkan air supaya jangan berkarat seperti ini. Kalau berkarat seperti ini kita bersihkan masih tidak bisa, kita harus lakukan penggantian. Itu agak repot sekali. Karena untuk Samsung biasanya kita
harus ganti USB-nya saja, tidak PCB yang terpisah seperti fleksibel ataupun Vivo, Oppo ataupun Realme seperti itu. Lebih mudah untuk kita ganti. Kalau seri J2 Pro ini agak repot seperti itu. Sebelum ini terjadi, kalau misalnya masuk air, kita harus lakukan pembongkaran. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.